alhamdulillah Tuhan memberikan kepercayaan pada saya walaupun tidak tahu apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Tuhan memberikan anugerah pada saya. Anugerah menjadi ketua Parvi. Ya. Itu menurut Anda anugerah, bukan Anugerah. beban, bukan tanggung jawab, Pak? Bukan. Kalau dari emas masa sih dikembalikan, itu minimal dijual juga bisa lah. Gitu kan. Ini lucu sekali, sumpah. Kalau dibilang penting nggak penting, mungkin FFV menjadi penting buat yang punya kepentingan. Tapi buat saya, udah nothing tulus. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Perhelatan FFI 2012 usai dibuka, kualitasnya terkesan seadanya. Dengan anggaran 16 miliar, ajang FFI terbilang kurang menggelegar. Tawaran filmnya standar saja, terjajah seperti jajanan pasar. Ketika film bermutu merosot, sinias idealisnya ikut menyusut. Saat selera pasar naik pangkat, film kita justru turun derajat. Inilah Mata Najwa. Risau film nasional. Udah sekolah lagi nih. Maaf Pak, nggak sopan. Kamu kenapa nangis? Mei rindu ya sama ibu. Aku mengenalmu sudah lama, dari kecil hingga secantik ini. Tetap berdiri, tetap mainkan musik, tetap mainkan musik. Tidak ada yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Onyarso, awak dhewe diserang. Awak dhewe diserang. Rondo wis melanggar. Rondo ngikatkan perjanjian gencatan senjata. Kok bisa-bisanya kau nggak mau masih tumpah? Lo kan udah bilang kalau gue mau bikin film. Banyak kali cakep kau. Gak bisanya kau cari duit. Saya bilang lo nggak bisa cari duit. Tinggal pun masih sama mami. Kartu kredit? Saya dapat nilai 4, Pak. Bagus itu, berarti kamu bisa jadi pemimpin. Jadi presiden? Bisa. Pemirsa, industri kreatif perfilman Indonesia terus menuai keprihatinan. Industrialisasi film dianggap hanya berorientasi pada kuantitas semata, minus pencapaian kualitas dan kreativitas. Benarkah seperti itu kondisi film nasional saat ini? Di studio Mata Najwa telah hadir Joko Anwar, seorang sutradara, penulis skenario dan aktor, dan juga Gatot Brajamusti, Ketua Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, dan anggota Dewan Pengarah FFI 2012. Selamat malam, Gatot. Selamat malam, Joko. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin kita memulai dengan membahas FFI 2012 yang baru usai kemarin, yang banyak sekali pro dan kontranya. Oh, saya ada ingin, pronya? Ada. Semuanya kontra kah, Joko? Apa pendapat Anda soal FFI kemarin? Pertama kita harus tarik dulu ke belakang. Apa gunanya event seperti FFI? FFI itu adalah ajang penganugerahan profesi untuk orang-orang yang bekerja di perfilman Indonesia. Dari sejarahnya sudah panjang sekali sehingga dianggap sebagai barometer dari pencapaian sinias pada tahun itu, sinias perfilman Indonesia. Kalau misalnya hasil dari FFI ada dua ya, yang pertama penjurian, yang kedua pelaksanaan acara. Kalau dari penjurian hasilnya tidak mencerminkan pencapaian sinias Indonesia pada tahun itu, lama-kelamaan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia itu bisa rusak. Karena orang-orang akan berpikir, oh ternyata film yang bagus yang layak untuk diberikan anugerah sebagai apakah itu saudara terbaik, film terbaik, skenario terbaik, seperti itu. Padahal pada tahun itu mungkin yang punya pencapaian lebih tinggi film yang lain. Lama-kelamaan orang berpikir, oh berarti film yang sebenarnya bagus ini nggak bagus dong karena nggak dikasih penganugerahan. Orang-orang film mungkin yang tahu kenyataannya seperti apa, tapi buat masyarakat yang awam ini masih matters banget gitu. Oke. Yang kedua masalah pelaksanaannya. Pelaksanaan FFI itu yang katakanlah malam puncaknya itu adalah wajah dari perfilman Indonesia ditampilkan ke publik oleh penyelenggara. Dalam hal ini termasuk pemerintah karena yang penyelenggarakan adalah pemerintah. Kalau wajah yang dikedepankan mewakili wajah perfilman Indonesia, kalau pelaksanaannya tampilannya kacau, terus tidak jelas, tidak transparan dana dan penggunaannya, itu yang mewakili wajah perfilman Indonesia gitu. Itu juga bisa merusak image film Indonesia ke masyarakat luas. Jadi dari hasil penjurian menurut Anda tidak kredibel, kemudian pelaksanaannya juga kacau. Lebih hancur lagi. Lebih hancur. Jadi dari dua sisi Anda menilai ini sudah dua-duanya gagal. Dua-duanya gagal. Dua-duanya gagal. Saya ingin tanya ke Anda, Gatot. Anda kan Dewan Pengarah. Persisnya apa sih yang Anda arahkan pada pelaksanaan FFI ini? Saya di sana ditugaskan sebagai Dewan Pengarah ceritanya. Saya sendiri satu orang baru. Orang baru di film dan kemudian dianugerahi oleh Tuhan untuk ikut serta
berkecimpung di bidang perfilman, ya saya sambil menilai-nilai dan sambil melihat-lihat, dan ada beberapa ide-ide saya yang bisa dipakai, misalkan seperti yang saya arahkan dan saya paksakan. Apa itu? Nah, saya mengarahkan bahwa coba festival film saat ini untuk piala citranya itu dibuat berlapis emas lah. Oke. Jangan sampai nanti ketika diberikan kemudian karena terbuatnya biasa-biasa, perunggu juga bukan, malah dari plastik dan seperti itu, kadang-kadang seperti mainan, malah orang tuh itu kan sakral sekali kalau menurut saya. Orang menerima piala, menerima hadiah, dan itu sejarah baginya. Oke, jadi ini kita ada contoh, ini berlapis emas. Iya, berlapis emas. Dari sekian banyak unsur FFI, menurut Anda yang penting diarahkan? Saya berlapis emas itu yang piala utama. Kebetulan itu sumbangan dari Parpi, dari saya. Jadi itu. Jadi emasnya dari Anda? Iya, saya itu sama sekali bukan dari panitia, bukan dari apa-apa. Itu pun saya karena keinginan saya saat itu tidak ditanggapi. Karena tidak ditanggapi, saya bilang biar saya yang membiayai itu. Yang penting saya itu ingin sekali. Karena saya ingin sekali dan tertarik sekali. Andai kata misalkan. Kenapa itu penting? Kenapa dari sekian banyak unsur FFI yang Anda arahkan justru pialanya harus berlapis emas? Apa signifikansinya ya? Bukan. Ketika saya pernah dengar ada piala dikembalikan. Mungkin Anda pernah dengar. Kalau dari emas masa sih dikembalikan, itu minimal dijual juga bisa lah. Itu kan. Ini lucu sekali sumpah. Bagaimana Joko? Ya, kalau saya mati ketawa. Kenapa? Apa yang Anda kritisi? Pentingkah itu kalau Anda menang Piala Citra? Maksudnya ya, ini maksudnya seperti ini. Ini adalah contoh mungkin salah satu penyebab kenapa perfilman Indonesia tidak maju. A classic case of the wrong person at the wrong place. Anda mengacu ke siapa nih? Kalau misalnya tadi mau minta komentar. Semuanya, misalnya Agatot. Agatot dia latar belakangnya sebagai perfilman, dia bilang sendiri, saya baru tiba-tiba jadi ketua Parvi. Tiba-tiba jadi anggota Dewan Pengarah. Ketika ditanya yang diarahkan apa, saya mau mengarahkan pialanya di celup emas. Padahal masalah dari FFP itu, wow, banyak sekali dan bukan itu gitu loh. Menurut Anda kalau tadi kan katanya kalau dikasih emas, pialanya dari emas nggak akan dikembaliin. Ya berarti dia nggak tahu dikembalikan gara-gara apa. Apakah karena gara-gara bukan dari emas, apakah dari masalah lain? Apakah? Tapi Mas, begini Mas. Bagaimana Agatot? Anda saya dengar tadi bahwa pernah mendapatkan Piala Citra ya. Piala semacam Piala Citra itu sebagai apa? Misalkan penghargaannya itu hanya sekedar piagam penghargaan, dan tidak itu saya itu saking menghargainya orang akan lain halnya. Andai kata misalkan Anda hanya sekedar tulisan atau sekedar ini saja, atau sekedar piala ke RW-an, ke piala RT juga udah bagus gitu. Ini Piala Citra yang menurut saya itu sakral sekali, bagus sekali. Bukan Agatot, piala itu cuman benda, itu cuman tanda gitu loh. Penghargaan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika diberikan predikat kepada suatu film. Itu justru itu di situ. Jadi jangan luar begini Mas. Bukan, masalahnya adalah gini. Dari masalah penjurian. Orang-orang yang tahun lalu itu sudah agak benar karena juri-jurinya dipilih. Jadi pada waktu itu ada 21 orang di juri, dan masing-masing anggota dewan juri itu mewakili profesi. Jadi mereka memilih, misalnya director memilih karena director memilih saudara terbaik misalnya, atau penulis skenario, musik dan sebagainya gitu. Nah, kalau tahun ini terjadi bukan saja juri-juri yang masuk ke dalam anggota dewan juri itu bisa dipertanyakan apakah mereka menguasain unsur-unsur perfilman per profesi, dan selain itu juga ada masalah mungkin keberpihakan di sini, karena yang menang misalnya termasuk film terbaik Tanah Surga katanya filmnya Agatot, dan salah satu anggota dewan juri adalah Bustal Nawawi, which is adalah produser dari Tanah Surga katanya juga gitu loh. Saya bingung gimana cara milihnya gitu loh. Oke. Gatot, Anda seberapa jauh sih Anda intens selain ide Anda membuat piala berlapiskan emas, apalagi kontribusi Anda pada penyelenggaraan FFI yang kemarin? Apakah kemudian Anda juga memahami kegalauan dan juga keresahan orang terhadap FFI ini? Paham sekali. Apa yang bisa Anda tawarkan? Kalau saya melihat kekacauan orang tidak ikut nimbrung ikut
ikut kacau, tidak. Saya maklumi orang. Mungkin mereka itu sedang dalam keadaan begini, mungkin juga saya berbaik sangka aja. Jadi kalau seandainya lihat orang lain kacau, kemudian kita ikut kacau dan hanya pandainya hanya mengkritik orang, tapi begitu disuruh kerja kagak mau. Tapi persoalan mendasar FFV apa menurut Anda selain piala berlapis emas? Yang dimaksud FFV kan untuk itu ajang festival ya. Ajang festival memperebutkan mana yang terbaik dari semua film itu. Nah, sedangkan itu bukan hak dan wewenang saya. Itu adalah penjurian. Sedangkan juri saya kena juga kagak. Jadi kebetulan saja film yang Anda produseri itu mendapatkan film terbaik. Iya, kebetulan saya tuh walaupun Anda anggota Dewan Pengarah, kemudian juga Ketua Dewan Pengarah. Dan tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Bahwa tadi disebutkan produsernya juga salah satu tidak anggota ada kaitannya. Dewan. Mungkin kalau dia yang menang, mungkin bicaranya udah lain. Kebetulan saja saya yang menang. Jadi bisa berbicara begini. Nah coba, andai kata Anda berbicara, Anda yang menang, mungkin tidak berbicara begini. Saya baru di bidang film, tapi karena saya baru tuh tidak mengaku-ngaku sudah hebat, tidak. Justru saya baru, saya banyak bertanya dan saya akan bertanya kepada beliau ini. Siapa yang menurut Anda mengaku-ngaku hebat nih? Loh, barusan itu mengatakan bahwa AA itu baru orangnya baru ini sudah jadi ketua partai. Katanya orang yang baru sudah jadi ketua. Loh itu kan urusan Tuhan, Pak. Bukan urusan saya. Alhamdulillah Tuhan memberikan kepercayaan pada saya walaupun tidak tahu apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Tuhan memberikan anugerah pada saya. Anugerah menjadi ketua Parvi. Iya. Itu menurut Anda anugerah, bukan beban, bukan tanggung jawab, Pak. Bukan. Saya ingin tanya satu hal, soal dana yang 16,2 miliar. Iya. Apakah memang jumlah itu juga disetujui oleh Dewan Pengarah? Saya tidak tahu. 16,2 miliar untuk pelaksanaan FFV? Jadi lebih bagusnya itu pertanyaan itu didatangkan kepada ketua pelaksana, kemudian kepada Pak Samsul Husa, kemudian kepada orang-orang yang mengetahuinya. Saya sama sekali tidak mengetahui itu. Jadi itu tidak dibahas pada rapat Dewan Pengarah, jumlah dana 16,2 miliar? Tidak ada pembahasan masalah itu. Tapi Anda terkejut tidak dengan jumlah itu? Ya terkejut dong. Saya terkejut, saya mendengarnya juga baru-baru ini. Kaget saya. Itu belum ditambah yang piala emas ya Pak? Oh itu bukan, itu dari saya. Oh itu lain dananya? Itu dari saya. Oh, itu okay. Memang banyak yang tidak transparan dan kayaknya pelaksanaan FFV terutama tahun ini orang nggak tahu, bahkan di posisi mereka nggak tahu ngerjain apa gitu loh. Pada waktu pelaksanaan hari hanya itu saya dengar bahwa ternyata ketika para teman-teman sineas datang ke Jogja itu bahkan jam 4 sore panggungnya belum jadi dan IO-nya nggak datang. IO yang bertanggung jawab untuk mengadakan acara nggak datang. Jadi bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, harus ada panggung segala macam, saya nggak tahu, tapi yang terjadi adalah IO-nya nggak datang. Dan jumlah itu juga mencengangkan menurut Anda, jumlah 16,2 miliar itu? Sangat mencengangkan. Tahun lalu itu cuma 800 juta budget dari FFV. Dan itu pelaksanaannya, ya dari segi tampilannya mungkin masih sangat kurang, tapi dari segi penjurian itu bisa dikatakan sangat jauh lebih kredibel dibandingkan tahun-tahun lain, termasuk tahun ini. Mungkin karena murah jadi nggak ada yang peduli gitu, saya nggak tahu juga. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, ini kan sebenarnya FFV diselenggarakan oleh Parekraf tahun ini. Dan sebenarnya tahun lalu seperti yang banyak dikatakan oleh teman-teman dan hasilnya juga banyak diakui oleh orang film maupun masyarakat bahwa hasilnya lebih kredibel gitu. Kelihatan yang menang itu orang, oh oke, pantas menang gitu.
tiba-tiba tahun ini di awal tahun pengurus yang tahun lalu mengurus itu tiba-tiba digantikan katanya atas desakan pihak-pihak tertentu, dikembalikan seperti format sebelumnya. Pihak-pihak tertentu siapa nih? PPFI salah satunya Deddy Miswar yang saya dengar ya. Oke. Sehingga yang tadinya sudah berjalan dengan bagus dan kalau diteruskan akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, tiba-tiba kembali ke zaman dulu, gitu. Oke, jadi menurut Anda sekarang kalau yang memenangkan FFI itu bukan lagi bisa dijadikan tolak ukur ajang paling bergengsi perfilman Indonesia? Bukan malah bergengsi, citra buruk kalau di kalangan orang-orang film sekarang dapat Piala Citra buruk gitu, karena sangat penuh dengan penuh dengan yang tidak jelas, kecurigaan kita muncul terus gitu loh. Dari mulai budget, dari mulai tata cara pelaksanaan, transparansi, segala macam seperti diadakan dengan sangat tidak serius walaupun dananya besar sekali. Saya rasa salah satu... Jadi citra buruk ya? Saya harus tanya kepada yang dapat Piala Citra tahun ini tuh. Saya rasa salah satu kuncinya adalah pemerintah seharusnya merekrut orang-orang yang benar gitu. Orang-orang yang pertama punya kompetensi, kredibel, dan memang punya semangat untuk membuat sesuatu untuk yang baik gitu. Gatot, Anda kan menang Citra nih, film terbaik yang Anda produseri Tanah Surga katanya. Bangga dengan kemenangan itu? Bukan bangga lagi, Mbak. Saya sedih. Saya sedih kalau menghadapi orang seperti beliau ini. Saya sedih jadinya. Saya tuh tidak ingin menang dan saya tidak bermimpi pun tidak. Saya merasa bingung aja. Kok film saya menang ya? Tapi menangnya di banyak kategori kan? Iya banyak kategori. Kategorinya ada beberapa kategori menangnya, itu bukan satu saja gitu kan ya. Terus kalau saya jadi beliau ini, saya pasti sudah tahun depan itu harus jadi ketua. Laksanakan. Jadi tidak hanya untuk kita menggemborkan begitu, jangan. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Katanya kemarin penyelenggaraan FFI malam puncaknya itu molor karena nunggu Gatot belum datang. Benar nggak sih? Itu jauh sekali ya. Apa urusan nunggu Gatot belum datang? Memangnya Gatot itu siapa? Itu kan bullshit sekali, itu bohong besar sekali. Saya bisa menuntut. Anda dari siapa? Siapa yang mengatakan demikian itu? Cerita yang berseliweran. Tapi itu sudah dikonfirmasi bahwa tidak menunggu Aat. Baru sekarang saya mendengarnya. Oke, jadi Aat datang saya jangankan saya datang ke Jogja itu di boro-boro ada sambutan apa-apa, hotel bayar sendiri, jalan sadai bayar sendiri, mobil pun sewa sendiri, semuanya, sedangkan orang lain dapat fasilitas. Sama sekali saya sendiri. Malah saya memberikan fasilitas kamar hotel kepada yang lainnya. Seharusnya seorang ketua Parvi mendapat fasilitas itu? Itu seharusnya demikian. Mungkin karena saya dianggapnya saya tidak tahu apa-apa dan tidak mampu apa-apa, tapi alhamdulillah Tuhan memberikan kepercayaan pada saya walaupun apa-apa dan tidak mampu apa-apa, Tuhan memberikan anugerah pada saya. Anugerah menjadi ketua Parvi? Iya. Itu menurut Anda anugerah, bukan beban, bukan tanggung jawab, Pak? Bukan. Anugerah dari Allah, dan setelah menjadikan tanggung jawab saya tidak menjadikan beban. Malah saya harus bertanggung jawab untuk menjadi ketua Parvi yang baik. Baik. Kan kita sebagai orang film, kalau sebagai orang film kita dijelekan oleh kita juga. Kan itu mendingan kita bina, mendingan kita pupuk. Misalkan ada orang yang mampu untuk, misalkan saya nih, Mas, saya mau belajar tentang film kepada Anda di depan masyarakat lama ini. Saya jujur, saya bodoh di dalam film. Tapi alhamdulillah kebodohan saya itu telah menghasilkan menjadi juara PFI tahun sekarang, film terbaik misalkan. Tapi itu bukan kemampuan saya. Itu orang-orang yang membuat film saya. Saya kan sebagai produser, saya pengen seperti dia, bagaimana caranya? Saya meminta gitu. Emang film yang Anda produseri, itu Anda sebagai produser seperti apa tugasnya? Iya, tidak seperti teori Anda. Saya seperti apanya? Saya datang ke sana, memproduseri, saya melihat, saya belajar, begini, dan itu dilaksanakannya ada tim khusus kan. Oh, berarti bukan produser dong namanya ya? Apa itu namanya? Saya juga kurang tahu tuh. Kalau produser semacam ada tuh bagaimana? Produser itu adalah orang yang bertanggung jawab dari mulai pre-produksi, dari mulai konsep, teknis, pendanaan, sampai dengan post-produksi, sampai dengan marketing, semuanya. Jadi orang yang paling punya jabatan tertinggi dalam sebuah produksi film itu adalah produser. Jadi kalau misalnya orang yang bakal menerima Academy Awards, Oscar, itu adalah produser karena dia adalah orang bertanggung jawab dari mulai konsep sampai selesai. Itu namanya produser. Alhamdulillah kan saya jadi tahu.
kebetulan ini produsernya itu Pak Deddy Mizwar. Saya tuh diajak. Ketika saya didolimin orang, ketika saya digembosin orang, hanya Pak Deddy Mizwar yang ini kasihan tuh. Begini mau belajar, ayo belajar. Alhamdulillah dari filmnya menjadi juara, kemudian filmnya sudah untung, sudah 2 kali lipat untungnya buat saya juga. Jadi saya ini maksudnya saya lebih bagus saya berbicara masalah belajar. Karena saya masih belajar, jadi saya harus ini. Kasihan sebenarnya produser yang memang sudah bekerja sesuai dengan kompetensinya gitu maksudnya. Jadi AA memang mengakui masih dalam tahap belajar dan belajar saya. AA sejak awal memimpin Parvi tahun lalu sudah diliputi kontroversi. Sempat diseret ke pengadilan karena dituding memasukkan dokumen. Sempat ada adu bogem pada saat konferensi. Kalau dibilang penting nggak penting, mungkin FFI menjadi penting buat yang punya kepentingan. Tapi buat saya